Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artidiawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang reliabilitas instrumen penelitian. Di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan mengenai reliabilitas, yaitu kategori reliabilitas, estimasi reliabilitas, dan sebagainya. Reliabilitas itu apa sih? Reliabilitas bisa diartikan dengan juga konsisten, yaitu di mana ide pokok dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Reliabilitas berasal dari kata reliability yang sama artinya dengan istilah konsistensi atau stability of consistency dan dapat dipercaya. Menurut Allen dan Yen pada tahun 1979 menyatakan bahwa sebuah tes dinyatakan reliable jika skor-skor yang diperoleh dari penggunaan instrumen tersebut mempunyai tinggi dengan nilai atau skor sesungguhnya yang dimiliki oleh subjek penelitian. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan tentang kategori reliabilitas data. Boleh dilihat tabel berikut. Itu di sini ada 3 metode dasar untuk mendapatkan koefisien reliabilitas. Yang pertama itu ada pendekatan tes ulang atau tes retest. Yang kedua ada pendekatan bentuk paralel, paralel count. Dan yang ketiga ada pendekatan konsistensi internal atau internal konsistensi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan metode estimasi tingkat reliabilitasnya. Itu bisa dibilang tes retest itu pendekatan menggunakan satu soal dalam 2 periode waktu. Yang kedua ada bentuk paralel, pendekatan menggunakan 2 soal tapi dengan satu tujuan. Dan yang terakhir yaitu konsistensi internal. Pendekatan konsistensi internal dilakukan dengan hanya memberikan tes sebanyak sekali saja atau single trial administration. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan mengestimasi reliabilitas setelah pembelahan, yaitu di mana koefisien alfa sama dengan formula umum. Rumusnya adalah bisa dilihat di tabel berikut, yaitu di mana K banyaknya belahan tes, kemudian ada SC kuadrat sebagai variansi belahan, dan SX kuadrat itu dibilang sebagai varian skor tes total. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kasih terima kasih untuk penjelasannya. Kita lanjut ke contoh soalnya ya. Nah, di sini contoh soalnya ada kita masing-masing butir ini apakah valid atau tidak dengan tarif 5%. Di contoh soal kali ini adalah kita menguji eh, validitas dan reliabilitas dari 6 butir soal dengan jumlah soalnya itu ada 15 ya. Nah, Y ini adalah jumlah dari butir 1 sampai butir 6 untuk soal nomor 1. Hasilnya segini. Dan ketika dikuadratkan hasilnya adalah sigma Y kuadrat. Lalu di bawah sini ada sigma X, yaitu adalah jumlah dari butir 1 untuk seluruh soal ada 15, ketika dijumlahkan hasilnya 49. Kemudian ketika dikuadratkan menjadi sigma X kuadrat ya. Nah, kita lanjut untuk rumus untuk varians untuk mencari nilai variansnya yaitu sigma X kuadrat yang tadi ada di sini sigma X kuadrat. Kemudian dikuadrat dengan sigma X-nya di sini, kemudian di pangkat 2 dibagi n adalah jumlah data, di mana jumlah data kita yang kita punya ada 15. Kemudian jumlah seluruhnya kita bagi lagi dengan jumlah data. Kita masuk ke contoh validitas butir 1. Diketahui sigma X kuadrat berapa di butir 1 ada 179. Nah, ini dikurang dengan 49 dari sini di pangkat 2 atau dikuadratkan dibagi dengan jumlah datanya 15 dan kemudian totalnya dibagi dengan 15. Hasilnya adalah varians untuk butir 1 itu ada 1,26. Nah, perhitungan ini kita lanjutkan untuk butir 2 dan seterusnya. Begini hasilnya, untuk butir 1 tadi sudah diketahui 1,26, butir 2-nya kita punya 1,32, butir 3-nya 1,16, dan seterusnya ya. Kemudian jika sudah dihitung, kita akan mencari sigma butir total, sigma varian total. Kita jumlahkan saja seluruhnya seperti di bawah ini. Dan varian butir 1, butir 2, dan seterusnya. Hasilnya 7,27. Kemudian setelah didapat sigma varian total, kita mencari untuk sigma totalnya, yaitu Y kuadrat yang diambil dari sini. Sigma Y kuadratnya ada berapa? Ada 6331.
nanti kemudian akan dikurang dengan sigma y-nya. Sigma y-nya ada 301 ya. Seperti di sini, sigma y kuadrat dikurang dengan sigma y, yaitu 301 dikuadratkan, dibagi dengan jumlah datanya 15, kemudian totalnya dibagi lagi dengan jumlah datanya yaitu 15. Maka hasilnya 19,40. Nah, kemudian ini untuk mencari nilai reliabilitasnya, rumusnya adalah reliabilitas sama dengan K. K itu adalah jumlah butir dibagi dengan jumlah butir dikurang satu, kemudian akan dikalikan dengan satu dikurang sigma sigma varians butirnya, tergantung nanti eh, ini sigmanya nanti kita pakai sigma butir total ya, dikurang dengan sigma totalnya. Maka hasilnya adalah karena jumlah datanya 6, min min 5 nanti di sini dikalikan dengan satu dikurang 7,27 dari sini sigma variance totalnya. Nah, kemudian dikurang dengan sigma totalnya yaitu di sini 19,40. Maka hasilnya adalah 0,75. Kita bisa dilihat di tabel ini adalah keterangan apakah data tersebut memiliki reliabilitas yang rendah, sangat rendah, sedang, tinggi, atau sangat tinggi. Di mana dengan nilai sangat rendah itu dari 0 sampai 0,20. Itu akan masuk ke keterangannya sangat rendah. Kemudian dari 0,20 sampai dengan 0,40, maka reliabilitasnya dikatakan rendah. Kemudian bisa dilihat sendiri di sini untuk antara 40 sampai 70 itu sedang, lalu di antara 0,70 sampai 0,90 itu tinggi, dan 0,90 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Lalu dari data di atas kita sudah tahu reliabilitasnya adalah 0,75, maka data di atas memiliki reliability yang tinggi atau bisa dikatakan reliable dengan apa yang kita ingin ketahui ya. Nah, artinya data di atas itu sudah konsisten dengan berbagai matriks yang digunakan ketika pencarian datanya. Baik, segitu saja contoh soalnya dari saya. Terima kasih.